Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syahrli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari yang spesial ini, di minggu yang kedua ini, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan 1441 Hijriah, kita masih diberinya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan kita mudah-mudahan diberinya maghfirah, kekuatan di dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Shalawat serta salam tak lupa pula semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, materi kegiatan amalia daring bulan Ramadan untuk SMA Negeri 1 Negeri Mandi Rancan, untuk season 2 kemarin kita sudah bahas tentang definisi atau pengertian Al-Quran dan tajwid. Terus kita juga sudah sedikit membahas tentang hukum nun mati. Hukum nun mati yang kemarin atau tanwin kita sudah pelajari, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu idhar, ikhfa, iqlab, dan idgham. Kemudian idgham dibagi lagi menjadi 2, yaitu idgham bila gunah dan bi gunah. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas tentang hukum mimati, itu dibagi menjadi 3 cabang, yaitu ikhfa safawi, idhar safawi, dan idgham misnan atau idgham mimi. Anak-anakku sekalian, kali ini marilah kita sama-sama lanjutkan materi yang kemarin. Kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu materi tentang hukum bacaan alif lam ma'rifah, atau yang biasa kita kenal dengan al. Hukum bacaan tajwid atau alif lam ma'rifah ini apabila dari 28 huruf hijaiyah ini bertemu dengan al, atau sebelumnya itu didahului oleh huruf al, bukan bertemu ya, didahului oleh huruf al, maka hukum bacaannya akan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah alif lam qomariyah atau al qomariyah, dan alif lam samsiyah atau al samsiyah. Kalau bisa dikatakan asyamsiyah, karena di dalam tulisan Arabnya ada tasdidnya. Al yang pertama adalah alif lam qomariyah atau al qomariyah. Hurufnya ada 14 huruf. Jadi masing-masing memegang 14 huruf. Al qomariyah 14, asyamsiyah 14. Al qomariyah ini diambil dari bahasa Arab yang berarti al-qomar, yang mempunyai arti bulan. Maka dari itulah untuk membaca alif lam qomariyah atau al qomariyah adalah dengan membaca alnya secara jelas tanpa meleburkan bacanya. Ini sesuai dengan namanya al qomariyah. Alnya dibaca jelas, bukan al qomariyah tapi al qomariyah. Sebagai salah satu contoh, apabila al kemudian di depannya setelah al itu, kalimat al itu ada huruf H.
Seperti dalam kalimat alhamdulillah, alhamdu langsung masuk alhamdu. Jadi bukan ahamdu tapi alhamdu. Kemudian ada huruf ya. Contoh minal yaum atau al yaum. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Selanjutnya untuk al yang kedua yaitu asyamsiyah. Sesuai dengan tulisan Arabnya asyamsiyah. Yang mempunyai arti itu adalah matahari. Maka dari itu untuk membaca alif lam ini atau al ini dengan cara dilebur dengan huruf setelahnya. Jadi sesuai dengan namanya juga, al-qamariyah adalah alnya dibaca jelas dan asy-syamsiyah alnya tidak dibaca jelas tetapi langsung dileburkan ke dalam huruf selanjutnya. Seperti contoh wasyamsi. Nah, wasyamsi. Wow, ada al ketemu dengan huruf shin. Tidak dibaca jelas. Kemudian minaz zulumat. Nah, alnya tidak dibaca jelas. Anak-anakku sekalian yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah, hukum tajwid, hukum bacaan tajwid selanjutnya ini sebagai kita melirik sebentar saja atau melihat sebentar saja. Ini ada yang namanya hukum idgham. Hukum idgham ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama idgham mutaqaribain, yaitu apabila huruf yang satu dengan yang lain ini masuk ke dalam, atau huruf yang satu idgham mutaqaribain adalah huruf yang satu masuk ke dalam huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan. Contoh antara lam dan ro. Itu tempat keluarnya sama tetapi makhraj dan sifatnya berdekatan. Lam ro, sama-sama di lam dan ro. Sama-sama di mana itu? Yang kita udah bahas kemarin, di pangkal lidah. Jadi seperti contoh wakul rob, ada sengaja di sini ada tasdid, lam ketemu sama ro. Jadi wakul rob langsung diidghamkan. Idgham seperti yang sudah kita bahas kemarin adalah artinya adalah memasukkan atau melaburkan bunyi ke dalam huruf setelahnya. Kemudian idgham yang kedua setelah mutaqaribain adalah idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain adalah bertemunya antara dua huruf yang sama makhrajnya akan tetapi tidak sama sifatnya, seperti to dan ta. Lam dan ro serta dal dan za. Seperti dalam contoh ma'abattum, dal ketemu sama ta, abad tum. Nah, ini kita baca abattum, langsung masuk ke dalam huruf ta, abattum. Nah, contoh yang ketiga atau idgham yang ketiga adalah idgham utama silen, itu masuk ke dalam huruf yang makhraj dan sifatnya semuanya adalah sama. Contoh lam dengan lam, mim dengan mim. Contoh balla tukrimun.
Atau sebagai contoh lagi, qad dakhalu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui sedikit tentang idgham, kita akan melihat juga tentang hukum bacaan tajwid yang selanjutnya adalah hukum qalqalah. Seperti anak-anakku ketahui, qalqalah ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Huruf qalqalah ini seperti yang sudah anak-anak ketahui dan kita ketahui ada 5 dalam kalimat baju di toko. Baju di toko. Ini untuk memudahkan kita mengingat atau menghafal baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, itu baju di toko. Untuk kita mengingat dan menghafalnya juga, perbedaan antara qalqalah kubro dan qalqalah sugro ciri khasnya adalah kalau qalqalah sugro biasanya berada di tengah ayat atau tengah kalimat, sedangkan untuk qalqalah kubro yang menjadi ciri khasnya adalah dia berada di akhir kalimat, bukan di tengah lagi. Kalau qalqalah sugro adalah di tengah kalimat, kalau qalqalah kubro atau besar di akhir kalimat. Contoh qalqalah sugro atau qalqalah kecil, yatma'un, nah kecil banget. Yad'un, mantul tapi kecil, pantulannya kecil. Sedangkan qalqalah besar, contoh dalam kalimat ini di akhir kalimat, qul a'udzu birabbil falaq, mantulnya gede banget, falaq, min syarri ma khalaq. Di sini ada tulisan lagi di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Oke, mudah-mudahan anakku bisa memahami tentang qalqalah. Kemudian di dalam membaca atau mempelajari Al-Quran, kita juga harus memahami beberapa tentang hukum bacaan tajwid atau tanda wakaf. Di sini wakaf terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah wakaf ikhtiyari, kemudian wakaf ikhtibari, kemudian wakaf intizari, dan wakaf ittirari. Ini sebagai sebuah kilasan atau sebuah pemahaman yang harus anak-anakku pahami secara sepintas. Arti wakaf di sini adalah menghentikan bacaan. Wakaf adalah berhenti. Nah, kita akan lihat 4 jenis wakaf yang bisa kita pelajari dari wakaf-wakaf yang tadi di atas. Nah, ada boleh, tidak boleh. Kemudian ada dari sini, ada nanti akan dibagi menjadi 4 jenisnya, yaitu wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf kobi. Nah, ini beda lagi, nanti ada tanda-tanda wakaf lagi. Ada tanda wasal, apa tanda wakaf, ada waslun atau wasol,
ada wakaf atau wakful. Wakaf tam yang pertama ialah artinya wakaf yang sempurna, yaitu mewakafkan atau memberhentikan pada suatu bacaan yang dibaca secara sempurna, tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan Al-Quran, serta tidak mempengaruhi arti dari bacaan tersebut karena tidak memiliki kaitan dengan bacaan atau ayat yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Dan ini biasanya wakaf tam ini berada di akhir ayat biasanya. Nah, kemudian wakaf yang kedua ada wakaf kaf. Wakaf kaf ialah wakaf yang memadai. Artinya kaf ini memadai kalau tam sempurna, yaitu mewakafkan atau juga memberhentikan pada suatu bacaan secara sempurna, tidak memutuskan pada tengah-tengah ayat atau bacaan, tetapi ayat tersebut masih berkaitan makna serta arti dengan ayat sesudahnya. Biasanya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada antara satu sama ayat yang terakhir. Ini sudah ada ayat yang terakhir kemudian nyambung. Nah, nanti bisa kita simak di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang wakaf ini. Ini hanya sebatas untuk kalian mengetahui saja dulu. Kemudian wakaf yang ketiga adalah wakaf hasan, ialah wakaf baik, yaitu mewakafkan bacaan atau ayat tanpa mempengaruhi makna atau arti, namun bacaan tersebut masih berkaitan dengan bacaan sesudahnya. Biasanya ini anak-anakku ini berhentinya pada saat nafasnya kehabisan. Contoh dalam kalimat, ya, alif, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, itu seperti itu. Fi itu ada tanda wakaf karena di situ. Jadi kita berhenti dan berada di tengah-tengah ayat. Tetapi antara kalimat ayat yang sebelumnya dan sesudahnya itu ada kaitannya. Kemudian wakaf yang terakhir adalah wakaf qabih, ialah wakaf buruk, yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau memberhentikan bacaan di tengah-tengah ayat. Wakaf ini harus dihindari karena banyak bacaan yang diwakafkan masih berkaitan lafaz dan maknanya dengan bacaan yang lain. Untuk ulasan tentang ilmu bacaan tajwid kali ini, nanti tentang wakaf bisa anak-anakku bertanya langsung pada saat kita ada pertemuan di kelas. Kemudian bahasan kita yang terakhir adalah tentang mad. Tentang mad. Nah, sebelum ada mad, kita melanjut ke mad, kita ada sedikit tentang hukum lafadz Allah atau lam jalalah. Lam jalalah dibagi menjadi dua, yaitu tafhim dan tarqiq. Tafhim artinya tebal dan tarqiq artinya tipis. Lam jalalah kalimat Allah ini yang termasuk ke dalam tafhim ialah kalimat sebelum lafadz Allah didahului oleh tanda ayat yang berharakat domah atau fathah. Contohnya syahidallah, Rasulullah. Itu adalah tafhim. Sedangkan tarqiq adalah lafadz Allah yang didahului harokat kasroh sebelumnya. Contoh bismillah, billah, illah. Jadi nggak terlalu tebal, tipis. Bismillah. Beda dengan syahidallah,
dan Rasulullah. Oke, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu hukum bacaan mad. Mad, huruf mad ini ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Mad ialah, pengertian mad dulu. Mad ialah memanjangkan bunyi sesuatu huruf yang dipanjangkan dengan huruf mad. Nah, huruf mad tadi sudah Bapak berikan, yaitu adalah ada hurufnya ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Contoh dalam kalimat alif mati, ba dan alif, ba, ta, sa. Kalau doma, bu, tu, su. Kasroh, bi, ti, li. Nah, kemudian dari 3 huruf mad ini, hukum bacaan mad ini akan kita temui pembagiannya. Mad itu ada 2 macam. Yang pertama adalah mad asli atau mad tabi'i dan mad far'i. Yang pertama adalah mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli ialah alif mati sesudah huruf berbaris fathah, atau bisa dikatakan fathah diikuti oleh alif, atau kasroh diikuti oleh ya, dan sukun domah diikuti oleh waw sukun. Panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Contoh dalam kalimat. Contoh dalam kalimat. Qalu. Nah, ini panjangnya 1 alif. 1 alif. Q ini mad tabi'i. Lu itu juga mad tabi'i. Kemudian contoh lagi, nuhiha. Nah, nuhiha. Nuhiha. Ini semuanya 3-tiganya adalah mad tabi'i atau mad asli. Asli banget. Jadi doma, kemudian huruf sukun atau mati. Doma menghadap di depannya, setelah doma ke tanda doma ini ada waw mati, kasroh ada ya mati, dan ha ada alif mati. Ya, kalau alif ini enggak dikasih mati, cuman langsung alif. Kemudian mad yang kedua ini adalah mad far'i. Mad far'i ini ada 13 macam. Ada mad wajib mutasil, mad zais munfasil, mad arid lisukun, mad iwad, mad sila, mad badal, mad tamkin, mad lin, sampai selesai. Oke. Kita pahami dulu tentang mad far'i. Yang pertama adalah mad wajib mutasil. Ialah apabila mad tabi'i atau mad asli tadi, fathah sama alif, q, doma sama waw bertasid, atau ya kasroh bertemu dengan ya sukun tadi atau mati tadi. Mad wajib mutasil ialah mad bertemu huruf-huruf hamzah dalam 1 kalimat dan panjang membacanya 2 alif atau 4 harokat. Sebagai salah satu contoh di sini adalah idza ja'aka. Jadi kalau misalkan cara membacanya, kita paling bagusnya itu pakai ketukan. Jadi kalau 4 harokat 1, 2,
2, 3, 4 seperti itu. Tidak ada ketukan. Ida ja'aka gitu kan. Nah, ja'aka. Ada ketukan dulu. Ini dalam satu kalimat. Ja'aka. Fathah, ada alif, ketemu dengan hamzah. Ini adalah mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Mat tabi'i, ja ini adalah mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau satu arti. Ja'a datang. Sawaun alaihim. Nah, ini sawaun alaihim, satu kalimat, satu arti. Mat yang kedua adalah mat faring yang kedua adalah mat jaiz munfasil. Kalau mat jaiz munfasil adalah lawan dari mat wajib mutasil. Maksudnya di sini mat jaiz munfasil ialah apabila mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Ciri khasnya kalau untuk mat jaiz ini dalam bentuk hurufnya itu alif, bukan huruf hamzah. Kalau mat jaiz mat wajib tadi ini adalah hamzah ya. Ini di dalam dua kalimat atau dua arti. Contoh, bima unzila. Panjangnya juga dari 2 alif, 4 harokat sampai 6 harokat atau 3 alif. Inna a'tainak. Nah, contoh kita lihat dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina la yarjuna liqa'ana itu adalah bacaan dari mat wajib karena liqa'a satu kalimat dan satu arti. Contoh yang lain di sini adalah ulaika. Ini satu kalimat juga. Kemudian untuk contoh kalimat mat jaiz munfasil, nah ini ada di sini contoh kalimat. Fama amana li Musa illa fama ini terus sa'i ini juga sama. Ini adalah mat jaiz munfasil karena apa? Dalam 2 kalimat. Jadi patokannya untuk mat wajib dan mat jaiz ini keduanya sama-sama ada tanda layang di atas nih. Fathahnya tuh atau doma juga ada tanda layangnya seperti ini. Tetapi yang menjadi ciri khas atau patokannya yang perlu anak-anak ingat ialah kalau mat wajib mutasil, ciri khasnya setelah ada tanda layang begini hurufnya adalah hamzah asli, bentuknya hamzah dan di dalam satu kalimat. Sedangkan kalau mat zaid munfasil itu setelah ada tanda layang seperti ini ketemunya dengan huruf alif dan mengandung 2 arti atau di dalam 2 kalimat. Oke, kita lanjut kepada mat yang selanjutnya yaitu mat arid lisukun. Nah, ini yang paling banyak dan wajib yang kalian harus hafal dan mengerti. Karena apa? Karena mat arid lisukun ialah mat bertemu dengan huruf hidup dan dibaca huruf hidupnya itu adalah dibaca mati atau waqaf. Panjangnya boleh 1 atau 2 atau 3 alif.
Contoh dalam kalimatnya adalah hisabin, dibaca hisab. Shodiqin, nah dibaca shodiqin. Khalidun, dibaca khalidun. Jadi bisa satu alif atau dua harokat, bisa 4 harokat atau 2 alif, bisa 3 alif atau 6 harokat. Contoh dalam kalimat walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fidz dzulumat. Fidz dzulumat. Nah, ini bisa diartikan adalah mad arid li sukun. May yasha'illahu yudlilu wa may yasha' yaj'alhu ala syiratim mustaqim. Seharusnya mustaqimin, tapi dibaca mustaqim. Kemudian kita lanjut kepada mad yang keempat. Mad yang keempat adalah mad aiwad. Mad aiwad ini ciri khasnya ini terletak di dalam kalimat, di belakangnya adalah kalimat dengan bertanda atau berharokat tanwan. Tetapi kita bacanya diwakafkan atau berhenti, sehingga yang terucap adalah kalimat dengan berharokat fathah. Panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Contoh kalimatnya adalah mubinan. Kalau sedangkan ini dibaca mad iwad, karena ini kita wakafkan menjadi mubina. Syahidan dibaca syahida. Latihan. Innallaha la'anal kafirina wa 'adzalahum sa'ira khalidina fiha abada. Seharusnya abadan jadi abada. La yajiduna waliyyan wala nasira. Nasiron jadi nasira. Oke, kita lanjut kepada mad selanjutnya, yaitu mad silah. Mad silah ini ialah setiap hu atau hi yang terletak di antara huruf hidup. Dan mad silah ini dibagi menjadi 2, yaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Mad silah qasirah adalah mad silah yang pendek, panjangnya cuma 2 harakat atau 1 alif. Sedangkan mad silah tawilah adalah mad yang panjang. Tawilah itu panjang, dan maksudnya panjang membacanya. Panjangnya adalah 2 sampai 5 harakat. Jadi untuk anak-anakku pahami bahwa mad silah qasirah, untuk bisa dihafal maksudnya tanda-tandanya, ialah mad silah bertemu huruf selain hamzah. Hu atau hi bertemu selain huruf hamzah, bertemunya selain huruf hamzah, dan panjangnya adalah 1 alif atau 2 harakat. Contoh innahu ka wahdahu la syarikalah. Ya, lahu in kullu baituhu bihi raj'ihi baitihi. Nah, itu salah satu contoh-contoh bacaan dari mad silah qasirah. Contoh dalam kalimat linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira.
Nah, ini dari linuhyi ya bihi ba. Ini masilah qasira baladatam. Tanwin bertemu dengan huruf mim, ini bacaan idgham biguna. Jadi n-nya diganti menjadi m atau dilebur dimasukkan bunyi m. Tahu, nah ini juga bacaan idgham biguna. Tanwin ketemu dengan waw, langsung lebur. Mai tahu. Wanus qiyahu hu mima. Ini hu bertemu dengan huruf selain hamzah, masilah qasira. Khalaqna. Ini khalaq, ini qolasu sugro. Naan. Ini ada tan matobi ditambah dengan huruf harokat lain di atas, ini layang di sana, bertemu dengan alif dalam dua kalimat atau dua arti, berarti mad jaiz munfasil. An'amau, ini tanwan bertemu dengan waw adalah idgham biguna. Wa nasiya katsira. Ro seharusnya kasiron. Nah, itu adalah mad aywad. Anak-anakku sekalian, berlanjut kepada mad silah yang kedua adalah mad silah tawilah. Jadi mad silah tawilah ini bertemu dengan huruf hamzah, panjangnya hu atau hi-nya itu bertemu dengan huruf hamzah. Jadi yang membedakan antara mad silah qasira dan mad silah tawilah, jadi hu atau hi-nya itu, kalau mad silah qasira hu atau hi-nya bertemunya bukan dengan huruf hamzah, tetapi kalau mad silah tawilah hu atau hi-nya bertemunya dengan huruf hamzah. Pokoknya itu aja. Jadi ciri khasnya untuk hamzah itu adalah punya mad silah tawilah. Contoh, dohrihin, dua alif atau 4 harokat panjangnya. Malahu contoh latihan dalam kalimat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Mangza, ini adalah ikhfa. Nun bunyi n-nya ini dibaca samar karena bertemu dengan huruf ikhfa yaitu zal. Jadi antara n g. Dzalladzi qala sugro ridullah dullah, ini seperti yang tadi sudah kita bahas adalah bacaan lam Allah atau lam jalalah tafkhim. Qardan don ha, ini adalah izhar, jelas n-nya bunyinya jelas. Qardan ha. Hasanau karena tanwin ini menghadapi huruf fa. Fayudha'ifahu hula ini mad silah qasira dan di sini ad'afan. Di sini nih ada mad silah tawilahnya hu fayudha'ifahu la. Ini mad silah qasira, kemudian yang keduanya lahu ini baru mad silah tawilah panjangnya 4 harokat atau 2 alif. Anak-anakku sekalian, berlanjut kepada mad yang selanjutnya atau mad yang keenam adalah mad badal. Mad badal ialah setiap kata aa, ii, uu yang dibaca panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Sebagai salah satu contoh, ini a-nya ini tulisannya amanu. Jadi amanu itu nih utia. Contoh dalam kalimat qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat.
Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza au asaratim min ilm ya. Hadza au asaratim min ilmin in kuntum shadiqin. Nah, di sini. Qul ara'aitum ma yad'u. Qul ara'aitum. Mim bertemu dengan mim. Ini idgham mimi atau idgham slan. Mim bertemu dengan mim. Tad'u qala sugra'una min ikfa nila lam jalalah atau bunyi tafhim apa tarkik ini dalam hukum lam jalalah apa tarkik. Aruni ya. Mada khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza au asa roti min ilmin in kuntum shadiqin. Kemudian mad selanjutnya adalah mad tamkin. Mad tamkin ialah ya kasroh bertasdid bertemu dengan ya sukun. Ya kasroh bertemu dengan ya sukun. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Contoh kalimat an-nabiyyin khuyyitum. Nabiyyin khuyyitum. Oke. Selanjutnya adalah yang kedelapan adalah madlin atau madlain atau madlinu. Ini adalah artinya adalah halus. Ialah fathah diikuti ya sukun atau waw sukun bertemu huruf hidup tetapi dibaca waqaf. Panjangnya boleh satu atau dua atau tiga alif atau dua harokat atau empat harokat atau 6 harokat. Contohnya min khauf, dari min khaufin. La roib dibacanya la roib. Kalau diwakafkan la roib. Anak-anakku sekalian, kita berlanjut kepada hukum mad yang ke-9 ialah mad lazim. Mad lazim ini ada beberapa bagian, yaitu mad lazim mustaqal kalimi, ada mad lazim mukhaffaf kalimi, ada mad lazim mustaqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Cara membedakannya seperti begini. Mad lazim mustaqal kalimi ialah mad bertemu dengan tasdid dalam satu kalimat. Contoh, waladzallin. Nah, panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Wala tahaddun. Ini ialah mad ada tanda lainnya kayak gini, bertemu dengan tasdid. Ini ada tasdid di sini dalam satu kalimat atau satu arti. Sedangkan mad yang kedua dari mad lazim ialah mad lazim mustaqal kalimi. Kalau tadi mad lazim mustaqal kalimi, sekarang adalah mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad lazim mukhaffaf kalimi, bedanya sama mad lazim mustaqal kalimi ialah
Mad lazim mukhaffaf kalimi ialah mad badal bertemu sukun. Mad badal bertemu dengan sukun. A I I U U itu yang dimaksud dengan mad badal itu yang tadi. Ini al ana. Nah, kita kalau untuk mad badal itu tidak ada tanda layangan kayak gini nih, layin kayak gini. Nah, kalau ini ada. Contoh ada tanda sukun di sini. Al ana. Kemudian mad lazim selanjutnya adalah mad lazim mustaqol harfi. Kalau mustaqol ada dua, yaitu mad lazim mustaqol kalimi dan mad lazim mustaqol harfi. Sedangkan mad lazim mukhaffaf kalimi ada dua, yaitu mad lazim mukhaffaf kalimi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mustaqol harfi ialah mad bertemu tasdid dalam dua huruf. Jadi untuk mad lazim mustaqol kalimi dan mad lazim mustaqol harfi bedanya, kalau mustaqol kalimi bertemunya dalam satu kalimat. Kalau ini satu kalimat, sedangkan mad lazim mustaqol harfi ialah mad bertemu dengan tasdid dalam dua huruf. Contoh lam pada alif lam mim. Kemudian mad lazim mustaqol mad lazim mukhaffaf harfi ialah mad bertemu sukun dalam huruf panjangnya 3 alif atau 6 harokat, sama dengan mad lazim mukhaffaf mustaqol harfi ialah panjangnya 6 harokat atau 3 alif. Mad lazim mukhaffaf harfi juga 6 harokat atau 3 alif. Contoh nun dalam kalimat nun, atau ada juga tosin, yasin, ain, sin, qaf. Beda-beda kalimat. Kalau ini mad lazim mukhaffaf kalimi ini mad badal bertemu dengan huruf sukun. Kemudian untuk hukum mad selanjutnya ialah mad farqu. Mad farqu di sini ialah mad badal bertemu dengan tasdid. Ini biasanya kalau tadi al a, nah kalau ini bertemu dengan tasdid, jadi hampir sama dengan mad lazim mustaqol. Mad badal bertemu dengan tasdid. Kalau mad lazim mustaqol kalimi adalah mad badal bertemu dengan huruf sukun. Kalau mad farqu ialah mad badal bertemu dengan tasdid. Ciri khasnya adalah itu, bedanya di situ. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh dalam kalimat qul adzakarain, qul Allah, Allahu khair. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan materi kita kali ini, kegiatan Amaliyah daring bulan Ramadan SMA Negeri 1 Mandirancan tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Silahkan anak-anakku bisa
menanyakan apa yang kurang dipahami, bisa menanyakan langsung japri via WA, atau bisa juga langsung ke dalam ini materi ini, YouTube ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya untuk anak-anakku bisa mendapatkan materi daring selanjutnya. Akhirul kalam, Bapak cukupkan pertemuan kita kali ini, dan tugas untuk kegiatan daring session 2 ini adalah anak-anakku hanya mengumpulkan tugas merangkum materi yang tadi sudah Bapak sampaikan berikut contoh-contohnya dalam Al-Quran. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.